Febrianti SPD. Ya, jadi kegiatan ini saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Febrianti sebagai tugas saya di CGP Angkatan 9. Jadi tujuan diadakannya coaching ini yaitu ini mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh rekan sejawat saya dalam hal ini yaitu mengenai pembelajaran. Jadi coaching ini kami lakukan mengenai pengembangan kompetensi di bagian proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi nantinya Bu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Ibu mengenai proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya di dalam kelas. Jadi pertanyaan pertama Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu apa Ibu? Oh iya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran khususnya ekonomi ya? Iya. Ya, ada beberapa ya. Pertama itu mendeskripsikan jenis badan usaha dan jenis-jenis badan usaha. Oh oke. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu badan usaha ya Ibu, dan kemudian jenis-jenis badan usaha. Pertanyaan kedua Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin dengan merancang pembelajaran atau menyiapkan materi bahan ajar pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Ya oke, jadi Ibu menyiapkan bahan ajar Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuan pembelajaran Untuk, supaya kompetensi ya, yang Ibu tercapai. Oke, bagus sekali ya Ibu. Selanjutnya Ibu, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Rancangan ini yang dimaksud itu Ibu yaitu bagaimana strategi yang Ibu ingin gunakan. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran yang Ibu ingin gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Oh iya, ada 3 model ya, model pembelajaran. Ada 3 strategi dengan metode yang harus diterapkan untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran. Model pembelajaran yang diambil di sini yaitu berdiferensiasi dengan melakukan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan ya. Terus yang kedua Ibu, strategi pembelajaran melakukan asesmen awal mungkin bisa melakukan asesmen awal di awal pembelajaran. Terus yang ketiga tentang metode pembelajaran yaitu ceramah. Ya. Jadi Ibu yang Ibu gunakan itu berdiferensiasi, kemudian Ibu akan melakukan asesmen diagnostik awal, kemudian yang terakhir adalah metode Ibu adalah metode ceramah. Oke, luar biasa ya Ibu. Selanjutnya pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu yaitu bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Ya, selama ini saya menggunakan media pembelajaran itu dalam bentuk PPT atau PowerPoint ya, yang ditampilkan di depan siswa. Oke, bagus sekali Bu. Kemudian kira-kira Ibu kapan ya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan tadi yang Ibu sampaikan akan Ibu mulai? Oh iya, sesuai dengan TP yang ingin dicapai mungkin bisa dilaksanakan di minggu ketiga Februari ya Bu. Mungkin bisa dilaksanakan sesuaikan dengan TP-nya. Oke, ya Ibu. Saya tunggu konfirmasi Ibu ya, karena kebetulan Ibu dalam kegiatan ini adalah kegiatan observasi, kegiatan awal sebelum dimulai proses pembelajaran. Jadi setelah observasi ini saya akan melakukan yang namanya pengembangan di dalam kelas. Kemudian setelah itu pengembangan supervisi, kemudian selanjutnya yaitu pasca observasi. Jadi
Masih ada 2 tahapan. Iya, masih ada 2 tahapan Ibu. Tentu sesuai dengan bimbingan nanti kita akan ketemu. Oke Bu, saya tunggu konfirmasi Ibu ya. Karena setelah para observasi ini dilakukan, kita akan lakukan observasi langsung di kelas. Saya langsung mengobservasi Ibu. Ya, disupervisi langsung ya Bu. Iya Ibu, sesuai dengan tujuan yang Ibu tadi ingin capai, tentu dengan pembimbingan Ibu. Kemudian selanjutnya setelah observasi saya lakukan itu adalah pasca observasi. Bagaimana tindak lanjut Ibu setelah apa yang ditemukan di dalam kelas. Jadi ada 3 tahapan ya Ibu, pra observasi, kemudian pasca observasi. Berarti masih ada 2 tahapan ya Bu ya? Iya Ibu. Insya Allah saya akan hubungi. Iya, oke. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya? Oh ya, literasi dulu. Ibu absen ya? Ade, Ahmad Adrian, Ahmad Saki, Alin Rahmat, Andi Fahrul, Rohim, Andi Reski, Harifum, Aulia Ramadhani, Rohim, Elviana, Harifum, Gabriana, Fauzia, Harifum, Karunia, Harifum, Alika, Harifum, Muhammad Esel, Assalamualaikum. Nur Askia, Harifum, Rahmawati, Harifum, Reski Aulia, Reskianti, Harifum, Siska, Harifum, Zulkifli, Rohis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Semangat belajar. Semangat untuk belajar. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran ada beberapa peraturan kelas yang harus kita terapkan setiap mapel ekonomi ya. Siapa yang bisa sebutkan peraturan yang harus diterapkan setiap mapel ekonomi? Ya, apa nak? Bila bukannya sebaiknya apa satu? Harus tepat waktu masuk kelas Iya. sebelum mapel. Siswa yang terlambat sebelum mapel. Iya. Kedua, siswa yang terlambat masuk kelas harus melapor di guru mapel. Terus? Ya, memastikan kelas dalam bersih. Ya, memastikan kelas dalam keadaan bersih. Bagaimana keadaan kelasnya hari ini? Bersih? Sudah bersih? Sudah sesuai dengan kesepakatan kelasnya? Sudah ya? Ya, memakai apalagi atribut pada saat pembelajaran berlangsung. Tidak ada yang melakukan pelanggaran? Tidak ada?
Ya? Tidak merasa melakukan pelanggaran? Angkat tangan yang merasa melakukan pelanggaran hari ini. Oh ya, banyak yang melakukan pelanggaran. Angkat tangan yang tidak pernah melakukan pelanggaran sesuai dengan kesepakatan. Angkat tangan. Kira-kira ada tidak yang tidak pernah melakukan pelanggaran? Tidak pernah melakukan pelanggaran ya selama? Ya, oke, makasih Nanda. Itu patut dicontoh. Pemerintah itu mantap, patut dicontoh bahwasanya dia betul-betul menerapkan apa yang sudah disepakati ya waktu pas pembelajaran ekonomi. Ya, oke. Tidak ada yang merasa dirugikan atau ada yang kurang sepakat dengan kesepakatan kelas kita atau ada yang mau dikurangi. Dan sekarang ada? Tidak ada pun. Sepakat? Sepakat. Jadi tidak ada yang dilanggar. Insya Allah tidak ada. Ya. Mudah-mudahan seterusnya tidak pernah melanggar aturan kelas. Oke. Pada kesempatan ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu mendeskripsikan jenis-jenis badan usaha. Ya, ada kira-kira di antara kalian pernah dengar kata badan usaha? Apa Nanda? Badan usaha merupakan satuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Ya, kesatuan yuridis ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada lagi? Ada lagi? Axel, apa? Badan usaha. Badan usaha itu didirikan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, dengan tujuan untuk Mencari keuntungan. didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, itu adalah badan usaha kesatuan yuridis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ada berapa jenis-jenis badan usaha? 3. Pertama, BUMS. Kedua, BUMD, BUMN, BUMD, dan BUMS. Ya, jenis-jenis badan usaha itu ada 3 ya. Ada 3 jenis-jenis badan usaha. 1, BUMN, BUMD, dan BUMS. BUMN adalah badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara. Apa contohnya? Badan usaha milik negara. Apa contohnya? PLN. Apa? Apa Nanda? PLN, Pertamina, BRI, yaitu adalah contoh badan usaha milik negara. Di mana BUMN itu dikelola oleh negara. Ya, kalau BUMD adalah badan usaha milik daerah. Ya, siapa kira-kira yang terlibat di situ? pemerintah daerah. Pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Di mana keuntungan dari BUMD masuk di BUMN. Karena ini apabila banyak perusahaan atau perusahaan yang didirikan oleh BUMD pada usaha milik negara, maka pajak yang dibayar masuk di milik negara. Karena negara adalah apa contohnya sel kemarin tadi? Apa selnya? Apa contohnya? PLN, Pertamina, sama BRI. BRI. Ya.
Bisa dipahami ini? BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Masuk di BUMN, Badan Usaha Milik Swasta. Ya. Di mana di sini yang mengolah terdiri dari Satu satu orang dengan menggunakan modal Sendiri. Iya, dia menggunakan modal sendiri. Dia mendirikan usaha dengan menggunakan modal sendiri. Oke, bagaimana dengan penjelasan Ibu? Apa bisa dipahami atau ada yang mau bertanya? Bisa? Sudah paham semua? Oke, karena sudah dijelaskan dan kalian sudah mengerti semua ya? Mengerti ya? Ibu akan bagikan LKPD untuk dikerja berkelompok sesuai dengan kelompok kerjanya. Ada berapa kelompok di sini? 4. Ya? Ada 4 kelompok. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Ini LKPD-nya ya. Kelompok 3? Empat. Oke, silahkan dikerja secara berkelompok. Ya, saya itu sudah 22 tahun. Dia juga dibantu oleh 2 orang temannya. Jadi kemungkinan itu usahanya bisa kayak jual jasa di online itu. Ini 2 orang temannya itu bisa membantunya. Jadi sudah mau tulis kan? Terus? Kan guru jenis usahanya itu tadi jual jasa di online kayak jual jasa desain. Tulisnya di situ di bawah jual jasa desain online. Tadi udah sih BUMN apa dengan usaha alasannya jenis usaha BUMS. Ini misalnya toh nomor 1 ilustrasi kasus 1 jenis kayak kalau sudah dibaca kira-kira jenis usaha apa yang bagus disarankan masuk di situ ya tentang ini. Terus alasannya kenapa kalian katakan misalnya dia cocok membuat kue, jual kue, kenapa kata begitu ya, kasih alasan yang jelas. Oke? Bisa toh? Bisa. Seorang lulusan desain interior. Ya. Bisa dipahami nak? Ya. Dan kasih di situ misalnya dia termasuk BUMN, BUMS dan BUMD. Ya. Harus sesuai dengan alasan. Bisa tidak pakai kolom, bisa di bawahnya saja. Oh iya. Ya. Harus disertai alasan. Jadi berarti di sini tuh bisa membuat kue jadi bisa apa nih bagus? Itu kan apa nih? Jenis usaha yang bisa terpakir itu toko bakery bisa jadi badan usahanya ini kan karena berasal dari modalnya sendiri. Jadi BUMS di situ, usaha sendiri, modalnya asuhan dari dia sendiri kan. Berapa lagi? Oh ini Ya, bagaimana? Sudah selesai ilustrasi 1? Sudah. Masing-masing kasih jelas alasannya ya. Kepo.
Karena itu ya. Ya, soal terakhir Pelatih merupakan mantan pegawai swasta di salah satu perusahaan akibat pandemi. Dia menjadi salah satu karyawan yang terkena pemutusan hukuman kerja UU PKW dan uang pesangon sebesar 10 juta yang ia miliki yang berniat membuka usaha. Dia memiliki kemampuan untuk membuat kue dengan berbagai macam variasi, yaitu Jenis usaha apa kira-kira ke situ? Ada dua, Bung. Mungkin juga bisa catering atau bisa buka toko kue. Toko kue atau catering. Iya, Bung. Ya, bisa dua, bisa disebut di sini dua, tapi masing-masing beda alasannya. Mana kira-kira yang paling kuat di situ? Sesuaikan dengan ininya. Kalau dari dilihat kan membuat kue. Kalau catering itu kemungkinan susah karena harus menunggu pesanan. Modal banyak. Ya. Mungkin awalnya itu bisa buat toko kue terlebih dahulu. Nanti berkembang baru. Mungkin bisa cari karyawan dan buka usaha catering. Bisa, Om? Bisa. Oke, bagaimana? Sudah selesai KPD-nya? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. Berarti sudah siap ya? Siap. Sudah siap tampil? Siap. Ya, siapa yang dapat ilustrasi 1? Angkat tangan. Ada masalah? Ya, silakan lihat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu ilustrasi 1. Jadi jenis usaha yang disarankan pada ilustrasi tersebut adalah BUMS. Alasannya karena Talita lebih memilih membuka bisnis sendiri daripada bekerja di perusahaan besar. Bisnis Talita yang dia buka adalah desain furnitur. Jadi pada ilustrasi tersebut menggambarkan jenis usaha BUMS karena menggunakan modal sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ilustrasi ya. Jadi dia termasuk BUMS karena mendirikan usaha sendiri. Sedangkan BUMS itu adalah badan usaha milik swasta, di mana yang digunakan adalah modal sendiri. Ya, modal sendiri atau modal pribadi. Ya, oke. Terus kelompok 2 mana? Oke, silahkan kelompok 2. Kasih pesan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan dari kelompok 1 mendapatkan soal dengan ilustrasi kasus 2 yang terdapat pada buku ekonomi. Jenis badan usaha tersebut termasuk firma. Alasannya karena firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan satu nama bersama. Dan firma juga termasuk jenis badan usaha milik swasta. Firma yang berarti perserikatan dagang di antara sejumlah perusahaan. Pemilik firma adalah anggota persekutuan yang tercantum namanya dalam akta pendirian firma. Oke, berarti jenis usahanya BUMN atau BUMS. BUMS karena firma adalah menggunakan modal sendiri. Tepuk tangan untuk kelompok. Oh ya, dikumpul LKPD-nya. Dan sekarang kelompok 4 ya dengan ilustrasi 3. Silakan.
atau kasus 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Teksal Hamsin, perwakilan dari kelompok keempat yang dianggotai oleh Muhammad Fahrul, Alim Rahmat, dan Malika Nigaposya. Berikut hasil diskusi saya tentang usaha yang saya sarankan untuk praktik. Jenis usahanya ada dua, yaitu catering dan membuat usaha kue. Alasannya karena di ilustrasi itu Ratih mempunyai kemampuan untuk membuat kue berbagai macam. Tapi karena ada dua saran utama yang saya berikan itu membuka toko kue. Karena kalau catering itu memerlukan tenaga kerja yang banyak dan usaha yang cukup besar. Jadi kemungkinan usaha yang utama yang saya sarankan itu membuat toko kue terlebih dahulu. Mungkin ketika toko kuenya udah berkembang, dia sudah bisa membuka usaha catering. Itu saja dari kelompok saya. Mungkin ada pertanyaan? Karena tidak ada, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, dari penjelasan tentang jenis-jenis badan usaha dan tugas yang dikerjakan kasus 1 sampai 3, kira-kira ada dari kelompok lain yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri, nak. Baik, perkenalkan saya atas nama Anda Irfan Nurantari dari kelompok 3. Ini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang kami dapat. Badan usaha adalah suatu kesatuan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, mendapatkan. Ada 3 jenis badan usaha, ada BUMN, BUMD, BUMS. Dari yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, sebagian besar badan usaha yang disarankan adalah BUMS atau badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari diri sendiri. Ya, modal pribadi ya, yang menggunakan modal premi. Oke, beri tepuk tangan. Oke, dari penjelasan tadi, kira-kira ada tidak di antara kalian yang dapat merefleksikan materi kita hari ini, yaitu badan usaha? Ya, oke nak? Baik, silakan mulai kita refleksi dari pelajaran kita pada hari ini, yaitu menyenangkan karena bisa mengetahui apa itu badan usaha, Ya. jenis-jenis badan usaha, Ya. dan senang karena bekerja kelompok dengan teman-teman dan diskusi Kerjasama yang bagus ya. kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ya. Dan Ya, materi hari ini kita dapat membedakan yang mana termasuk BUMN, BUMD, dan BUMS. Ya, terima kasih Nanda ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas kesempatannya. Ingat ya, minggu depan kita masuk di materi pengangguran. Pengangguran ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diobservasi kemarin, saya ditanyakan apakah tujuan pembelajaran itu yang disampaikan di kolom observasi benar-benar sudah tercapai di pelaksanaan observasi. Alhamdulillah, tujuan pembelajaran saya di observasi kemarin itu mendiskusikan jenis badan usaha ya. Iya. Ya, alhamdulillah kemarin mungkin belum 100% tercapai, tapi ya hampir tercapai ya. Iya. Dan selanjutnya karena belum
tercapai menurut Ibu masalah yang dihadapi hambatan masih pada saat proses pembelajaran. Ada beberapa masih termasuk di situ kan saya menggunakan metode, ada dua ya, metode ceramah dengan PPT. Tapi karena kemarin itu kendala di listrik tidak bisa menampilkan PPT-nya, jadi yang saya model ceramah saya. Oke. Jadi tindak lanjut Ibu ke depannya dari masalah itu bagaimana supaya ya hal itu tidak terulang kembali atau bagaimana untuk ke depannya. Sebelum masuk di awal pembelajarannya menyiapkan dulu bahan-bahan ajar yang perlu dipersiapkan, yang perlu digunakan di kelas. Karena biasa pas proses pembelajaran ada seperti kemarin ya, tidak bisa tersambung antara digunakan di kelas. Bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah sedikit lega. Jadi dari masalah itu menurut Ibu solusinya adalah sebelum proses pembelajaran dimulai perlu mempersiapkan terlebih dahulu sebelum dimulai proses pembelajaran. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Jadi area pengembangannya dalam bentuk LKPD diskusi menurut Ibu itu sudah tercapai. Iya, alhamdulillah sudah tercapai LKPD sama diskusi. Kemarin sudah diterapkan. Cuma itu saja tidak bisa menampilkan PPT-nya. Oke. Hanya itu.